Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial, mandiri, yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji E bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Sedangkan uji koefisien determinasi merupakan langkah lanjutan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y, serta pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Hipotesis 2, terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Hipotesis 3, terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Hipotesis 4, terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji T yaitu apabila nilai C lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan sebaliknya. T tabel sama dengan T dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1, maka didapat T tabel yaitu 2,446. Lalu untuk uji F, yaitu apabila nilai C lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan sebaliknya. Bila dihitung, F tabel diperoleh 4,35. Untuk interpretasinya, uji T untuk X1 terhadap Y, pengaruh X1 terhadap Y diketahui nilai C 0,047 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,490 lebih besar dari 2,446 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 yaitu investasi terhadap variabel Y yaitu kurs. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Diketahui nilai C 0,500 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,718 lebih kecil dari 2,446 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y. Begitu pula dengan pengaruh X3 terhadap Y. Diketahui nilai psi 0,077 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung min 2,130 lebih kecil dari 2,446 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X3 terhadap variabel Y. Dan hipotesis keempat, terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y, yaitu diketahui nilai psi 0,069
lebih besar dari 0,05 dan nilai P hitung 2,214 lebih kecil dari 2,446. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, X3, dan terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu uji F. Berdasarkan data yang diperoleh, yaitu output yang dihasilkan berupa tabel ANOVA. Di sini dapat diketahui nilai psi 0,012 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 8,929 lebih besar dari 4,35 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Dan selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi, kita dapat melihat R² bagian R square, sehingga dapat diketahui nilai R² 0,8717 atau 81,7%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, yang yaitu sebesar 81,7%. Dan sisanya 18,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.